1. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas adalah: A. Surat pribadi, menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan penerima surat. Surat dinas, menggunakan bahasa ragam populer. B. Surat pribadi, berisi kepentingan perseorangan. Surat dinas, berisi kepentingan jawatan. C. Surat pribadi, format surat dapat disesuaikan dengan keinginan penulis. Surat dinas, format surat lebih baku dan sangat bervariasi. D. Surat pribadi, ditulis oleh pribadi sebagai wakil instansi. Surat dinas, ditulis oleh instansi dan ditujukan untuk instansi lain. Jawaban yang benar adalah B. Surat pribadi umumnya digunakan untuk komunikasi antar pribadi, dengan isi yang berkaitan dengan kepentingan atau urusan individu, sedangkan surat dinas berkaitan dengan kepentingan resmi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan di suatu instansi atau lembaga. Dua hal yang tidak terdapat dalam surat pribadi, tetapi ada pada surat dinas adalah: A. Kepala surat, nomor surat, hal, perihal dan lampiran, YTH, dan dengan hormat. B. Kepala surat, tanggal surat, salam pembuka, dan nama pengirim surat. C. Kepala surat, nomor surat, hal, perihal, dan lampiran. D. Kepala surat, nomor surat, hal, perihal, lampiran, YTH, dengan hormat, alamat surat, dan tanda tangan. Jawaban yang benar adalah A. Surat dinas memiliki elemen khusus yang tidak umumnya terdapat dalam surat pribadi, seperti nomor surat, lampiran, ditujukan kepada yang terhormat, dan seringkali memiliki kepala surat yang mencantumkan identitas instansi atau lembaga yang bersangkutan. 3. Aspek kebahasaan surat pribadi dan surat dinas adalah: A. Salam pembuka, B. Isi surat, C. Kata sapaan, D. Ragam bahasa sesuai maksud dan tujuan surat. Jawaban yang benar adalah D. Surat pribadi dan surat dinas memiliki ragam bahasa yang berbeda sesuai dengan maksud, tujuan, serta sifat suratnya. Surat pribadi cenderung menggunakan ragam bahasa yang lebih santai dan personal, sedangkan surat dinas mengikuti aturan ragam bahasa yang lebih resmi dan sesuai dengan norma, serta kebiasaan dalam lingkungan institusional. 4. Ciri utama bahasa dalam surat pribadi adalah: A. Santai, B. Jelas, C. Santun, D. Resmi. Jawaban yang benar adalah A. Surat pribadi cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai, personal, dan informal, karena biasanya ditujukan untuk komunikasi antar pribadi yang lebih akrab dan informal. 5. Fungsi tembusan dalam surat dinas adalah: A. Membuktikan kebenaran isi sebuah surat, B. Meyakinkan pembaca untuk membalas surat, C. Menginformasikan identitas lengkap pengirim surat, D. Menunjukkan bahwa ada pihak lain yang menerima surat. Jawaban yang benar adalah D. Tembusan dalam surat dinas menunjukkan bahwa salinan surat tersebut juga dikirim kepada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan atau perlu mendapatkan informasi yang sama dengan penerima utama surat dinas tersebut. 6. Struktur pertama dalam surat dinas adalah: A. Salam pembuka, B. Pembuka surat, C. Kepala surat, D. Tanggal surat. Jawaban yang benar adalah C. Kepala surat dalam surat dinas mencakup informasi tentang identitas instansi atau lembaga yang mengirimkan surat, seperti nama instansi, alamat, logo, dan sebagainya. 7. Pengertian yang tepat dari surat dinas adalah: A. Surat yang bersifat tidak resmi, B. Surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga, C. Surat yang dibuat untuk mengajak seseorang atau pihak tertentu untuk menghadiri acara, D. Surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat, pegawai.
Jawaban yang benar adalah B. Surat dinas adalah jenis surat resmi yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada pihak lain dalam konteks pekerjaan atau tugas resmi yang berkaitan dengan urusan instansi atau lembaga tersebut. 8 berikut yang merupakan surat pribadi yaitu, A. Surat yang dikirimkan murid kepada guru untuk momentum Hari Guru, B. Surat izin yang dikirimkan wali murid kepada guru wali kelas, C. Surat keterangan yang dikirimkan guru kepada kepala sekolah, D. Surat pemberitahuan dari kepala sekolah kepada para guru. Jawaban yang benar adalah A. Surat ini kemungkinan besar berisi ungkapan terima kasih, apresiasi, atau pesan pribadi dari murid kepada guru, yang bersifat lebih personal dan tidak bersifat resmi seperti surat izin, surat keterangan, atau surat pemberitahuan. 9. Salah satu jenis surat pribadi adalah surat pribadi kekeluargaan. Berikut yang bukan merupakan contoh surat pribadi kekeluargaan, yaitu A. Ucapan bela sungkawa, B. Ucapan selamat, C. Undangan ulang tahun, D. Permintaan maaf. Jawaban yang benar adalah C. Surat pribadi kekeluargaan biasanya mencakup komunikasi yang lebih intim, seperti ucapan bela sungkawa, ucapan selamat, permintaan maaf, dan sebagainya, yang lebih terkait dengan hubungan emosional dalam lingkup keluarga. Undangan ulang tahun cenderung lebih formal dan sering ditujukan kepada lebih dari satu orang, mungkin tidak hanya kepada keluarga. 10. Dengan surat pribadi, seseorang dapat bertukar kabar maupun cerita dengan orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa surat pribadi berfungsi untuk A. Menjadi alat promosi, B. Mengekspresikan perasaan, C. Menjadi dokumentasi tertulis, D. Meningkatkan kemampuan menulis. Jawaban yang benar adalah B. Surat pribadi memberikan ruang bagi seseorang untuk mengekspresikan perasaan, berbagi cerita, bertukar kabar, atau menyampaikan pesan secara lebih personal kepada orang lain. Ini menjadi wadah yang baik untuk mengekspresikan emosi, pikiran, dan hubungan pribadi antara penulis surat dan penerimanya.